Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Azizi Farid dengan NIM 2021 103 703 11281. Di sini saya akan memperlihatkan konfigurasi file .pka yang berjudul HSRP Configuration Guide, tugas mata kuliah jaringan komputer, tugas video 6 yang diambil oleh Bapak Danar Rekata Akti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasikan sebuah panduan dari HSRP, yaitu Host Standby Router Protocol, atau dalam pengertiannya HSRP adalah sebuah protokol standar Cisco yang menetapkan sebuah router yang secara otomatis mengambil alih jika ada router lain yang gagal. Di dalam HSRP sendiri disetting dua status router, yaitu aktif dan standby. Mungkin bisa langsung kita mulai untuk konfigurasinya. Ya, kita mulai pada router 1. Pada router 1, kita tuliskan command yaitu enable konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk pada interface gigabit Ethernet 0/1. Kemudian kita komenkan standby version 2. Kemudian standby 1 IP 192.168.1.254. Kemudian kita masukkan standby 1 priority 150. Kemudian kita masukkan standby 1 prem. Standby 1 prem. Dan kita N. Nah, pada standby 1 prem, yaitu perintah prem tersebut berarti mengalokasikan jika versi 2 gagal, maka akan standby ke versi 1. Nah, itu yang saya pahami dari model prem tersebut. Kemudian setelah di N itu, maka jika salah satu router nantinya tidak berfungsi atau tidak berguna, maka dia akan otomatis dialihkan ke router lain jalur pengiriman paket data sebuah perjalanan itu dari perangkat lain ke perangkat yang lain. Kemudian kita pindah pada router 3, yaitu dengan menuliskan command enable konfigurasi terminal dan masuk pada interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian dilakukan standby version 2. Kemudian standby 1 IP 192.168.1.254. Kemudian kita enter, setelah itu kita N. Yaitu pada router 3 ini sama, pada konsepnya HSRP. Jika nanti misalnya pada router 1 tidak berfungsi, maka bisa lewat router 3, begitu pula sebaliknya. Kemudian setelah router 3 terkonfigurasi, kita masuk pada switch 1, di mana pada switch ini kita hanya disuruh untuk memasukkan IP default gateway-nya saja. Kemudian kita coba memberikan command yaitu enable konfigurasi terminal. Kemudian IP default gateway yaitu 192.168.1.254. Kemudian enter, kita N. Itu yang disuruh memberikan IP default gateway. Kemudian pada switch 3 pun sama seperti pada switch 1, yaitu memberikan default gateway-nya. Kemudian enable konfigurasi terminal, kemudian IP default gateway 192.168.1.254. kemudian kita N. Dan setelah terkonfigurasi pada router 1, router 3, dan switch 1, switch 3, maka pada PCA dan PCB-nya ini harus
default gateway-nya itu berada pada 192.168.1.254. Kemudian kita coba ubah di sini pada IP configuration-nya, yaitu default gateway-nya kita ubah pada 254, kita enter. Setelah itu kita coba pada BGP-nya sama kayak BCA-nya, yaitu kita ubah di sini menjadi 254. Kemudian kita enter. Dan setelah itu kita silang dan kita coba lihat pada completion-nya. Nah, sudah menunjukkan angka 100%, atau mungkin bisa kita cek pada cek result-nya ini, yaitu pada assessment item. Kemudian kita di sini bisa lihat, yaitu pada BCA BGP sudah benar, router 1 sudah benar, router 3 sudah benar, kemudian switch 1 dan switch 3-nya pun sudah benar. Nah, ya, sekian mungkin itu saja yang dapat kita pelajari untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.